Pernah nggak kamu bertemu dengan seseorang yang selalu terlihat ceria, tapi ternyata diam-diam mengalami depresi? Dalam buku Merawat Luka Batin, psikiater Jamie Ardian menjelaskan kalau depresi seringkali tidak terlihat dari luar. Seseorang yang depresi terkadang masih bisa bekerja, tersenyum, atau bahkan bercanda bareng teman-temannya. Sementara di dalam dirinya, ia mungkin sedang menghadapi pergulatan yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan bagaimana kita membedakan depresi dengan rasa sedih biasa? Dan kenapa depresi bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri? Untuk menjawabnya, yuk kita mulai pembahasan bukunya. Apa itu depresi? Setiap orang pasti pernah merasa sedih. Misalnya setelah kehilangan orang yang disayang, gagal mendapatkan pekerjaan, atau mengalami masalah dalam hubungan. Perasaan sedih seperti ini adalah bagian yang normal dalam kehidupan kita. Tapi berbeda dengan depresi. Depresi bukan hanya sekedar rasa sedih yang berlangsung lama. Depresi adalah kondisi mental yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan emosi, sampai menjalani aktivitas sehari-hari. Akibatnya, hal-hal sederhana seperti bangun dari tempat tidur, mandi, makan, atau membalas pesan bisa terasa sangat melelahkan bagi mereka yang menderita depresi. Dan sebenarnya apa penyebabnya? Banyak orang mengira depresi hanya disebabkan oleh satu kejadian buruk. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Depresi biasanya muncul karena kombinasi dari berbagai macam faktor, seperti kondisi biologis, faktor genetik, pengalaman hidup yang berat, lingkungan, hingga stres yang berlangsung dalam waktu yang lama. Depresi juga membuat otak kita mengalami perubahan. Aktivitas beberapa zat kimia yang berperan mengatur suasana hati seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin menjadi terganggu. Selain itu, hormon stres meningkat dan membuat otak menjadi lebih sulit mengatur emosi dan cara berpikir. Karena itulah, depresi bukan hanya sekedar kurang semangat atau kurang bersyukur. Depresi adalah kondisi medis yang nyata dan perlu kita perhatikan. Bagaimana cara kita mengenali depresi? Di buku ini dijelaskan ada 4 tanda utama yang perlu kita perhatikan. Pertama, perasaan sedih atau mulai frustrasi yang menetap setiap hari. Kedua, pikiran negatif berulang seperti pesimis, putus asa, bahkan pikiran tentang kematian. Ketiga, perubahan perilaku yaitu sulit tidur, mudah lelah, atau nafsu makan menurun. Dan keempat, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu terasa menyenangkan. Kalau gejala ini berlangsung lebih dari 2 minggu, segera cari pertolongan profesional seperti psikiater atau psikolog. Satu hal penting yang perlu kita pahami, kalau depresi bukan dibuat-buat. Ini adalah kondisi medis yang membutuhkan penanganan yang serius. Beberapa penderita depresi membaik dengan psikoterapi. Sebagian membutuhkan obat, dan banyak juga yang memerlukan kombinasi keduanya. Yang penting adalah mendapatkan penanganan yang sesuai dan menjalani secara konsisten terapi dan pengobatannya. Ketika gejala mulai membaik, bukan berarti pengobatan boleh langsung dihentikan. Menghentikan terapi atau pengobatan tanpa arahan dokter justru meningkatkan resiko depresi muncul kembali. Mempersepsi realitas. Salah satu hal yang membuat depresi terasa begitu menyakitkan adalah karena depresi mengubah cara kita memandang diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitar kita. Saat sedang depresi, pikiran negatif sering terasa seperti sebuah kenyataan. Kita mulai percaya kalau diri kita tidak berharga, masa depan kita tidak akan membaik, atau tidak ada lagi yang peduli dengan kita. Padahal, belum tentu semua pendapat atau pikiran itu benar. Kabar baiknya, cara kita berpikir bisa dipelajari dan diubah. Ini adalah dasar dari Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. CBT menjadi terapi yang membantu kita mengenali pola pikir yang salah dan melatihnya menjadi pola pikir yang benar.
Kenapa cara berpikir itu penting? Karena apa yang kita rasakan bukan hanya dipengaruhi oleh apa yang terjadi, tetapi juga oleh cara kita menafsirkan kejadian tersebut. Ketika kita menafsirkan sebuah kejadian, maka akan terbentuk sebuah pemahaman dalam pikiran kita yang dipengaruhi oleh perasaan dan juga perilaku. Pemahaman atau makna dalam pikiran kita berasal dari belief system. Belief system adalah kumpulan keyakinan tentang diri sendiri, orang lain, dan lingkungan yang terbentuk sejak kecil melalui pengalaman hidup. Kabar baiknya, keyakinan itu bukan sesuatu yang permanen. Dengan latihan dan bantuan yang tepat, belief system kita dapat berubah. Sekarang, mari kita mengenal sesuatu yang sering bekerja tanpa kita sadari, yaitu pikiran otomatis. Pikiran otomatis muncul begitu cepat, jadi kita sering langsung mempercayainya dan tidak sempat memeriksa apakah pikiran itu benar atau tidak. Semakin sering pikiran otomatis ini muncul dan kita percaya begitu saja, semakin kuat pengaruhnya terhadap emosi kita. Secara umum, pikiran otomatis dapat dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, pikiran netral, yaitu pikiran yang hanya menggambarkan keadaan tanpa memberi penilaian. Kedua, pikiran adaptif, yaitu pikiran yang logis, realistis, dan membantu kita menghadapi masalah. Dan yang ketiga adalah pikiran maladaptif. Pikiran ini cenderung dipenuhi oleh kritik terhadap diri sendiri, menyalahkan diri, atau membuat kita kehilangan harapan. Pikiran yang terus melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran yang lain sering disebut sebagai monkey mind. Monkey mind membuat seolah-olah ada suara di kepala kita yang terus berbicara, mengkritik, dan sulit sekali untuk dihentikan. Kita mungkin tidak bisa menghentikan pikiran itu sepenuhnya, tetapi kita bisa belajar untuk memperlambat pikiran itu, mengamati, dan bertanya, apakah pikiran ini benar-benar fakta atau hanya dugaan aku saja ya? Pertanyaan sederhana ini seringkali menjadi langkah awal untuk melihat situasi dengan lebih jernih. Selain pikiran otomatis, ada beberapa anggapan tentang emosi yang tanpa sadar sering kita percaya. Padahal, keyakinan ini yang justru membuat kita semakin terjebak dalam depresi. Mitos pertama, kita hanya bisa merasakan satu emosi dalam waktu yang sama. Padahal kenyataannya, kita bisa merasakan sedih sekaligus rasa bersyukur. Kita juga bisa merasa kecewa dan juga marah. Beberapa emosi dapat muncul bersamaan dan itu adalah hal yang normal. Mitos kedua, perasaan negatif adalah sesuatu yang buruk. Rasa sedih, takut, marah, atau kecewa memiliki fungsi yang penting. Emosi memberitahu kita kalau ada sesuatu yang perlu kita perhatikan dan juga kita selesaikan. Yang menjadi masalah bukan emosinya, tapi bagaimana kita merespon emosi tersebut. Mitos ketiga, emosi menentukan siapa diri saya. Mitos ini juga tidak benar. Merasa gagal bukan berarti kita adalah orang yang gagal. Merasa cemas bukan berarti kita adalah orang yang lemah. Dan merasa putus asa bukan berarti hidup kita memang tidak memiliki harapan. Emosi hanyalah pengalaman yang datang dan pergi. Emosi bukan identitas kita. Mengapa pikiran kita bisa keliru? Di bagian sebelumnya, kita belajar kalau pikiran otomatis sering muncul begitu cepat dan dapat membuat kita langsung mempercayainya. Sekarang muncul pertanyaan yang lebih besar. Kenapa pikiran kita begitu mudah mempercayai hal-hal yang belum tentu benar? Jawabannya adalah karena otak kita tidak selalu memproses informasi secara objektif. Supaya bisa mengambil keputusan dengan cepat, otak menggunakan berbagai jalan pintas berpikir. Sayangnya, jalan pintas ini kadang membuat kita melihat kenyataan secara keliru, terutama bagi orang-orang yang sedang mengalami depresi. Kesalahan berpikir ini berhubungan dengan cara kita menyaring informasi. Bayangkan, kamu mendapatkan 10 komentar tentang hasil kerja. 9 komentar berisi pujian, tapi ada 1 komentar berisi kritik. Komentar mana yang paling lama kamu ingat?
Kalau kamu langsung menjawab komentar yang negatif, tenang, kamu tidak sendirian. Ini karena otak kita memang cenderung lebih mudah menangkap informasi yang terasa mengancam daripada informasi yang menyenangkan. Dalam psikologi, cara otak menyaring informasi ini disebut filter mental. Ada 3 filter mental yang paling sering membuat cara berpikir kita menjadi tidak akurat. Pertama, generalisasi, yaitu ketika satu pengalaman buruk dianggap mewakili seluruh kehidupan kita. Misalnya, gagal dalam satu wawancara kerja, dan kita langsung berpikir, aku memang bodoh dan tidak akan pernah berhasil. Delesi, yaitu ketika kita hanya memperhatikan informasi yang mendukung keyakinan kita, sementara informasi lain yang bertentangan justru kita abaikan. Contohnya, seseorang yang dipuji berkali-kali, tetapi dia hanya ingat satu kritik kecil. Distorsi, ketika makna sebuah peristiwa berubah menjadi jauh lebih buruk daripada kenyataannya. Misalnya, teman yang terlihat diam langsung dianggap membenci kita, padahal dia mungkin hanya sedang lelah. Filter-filter mental inilah yang perlahan membentuk cara kita memandang diri sendiri dan juga lingkungan. Pikiran negatif yang dialami seseorang yang depresi memiliki keterkaitan. Menurut psikiater Aaron Beck, pelopor terapi kognitif, seseorang yang mengalami depresi sering memiliki 3 pola pikir negatif yang dikenal sebagai cognitive triad. Yang pertama adalah pandangan negatif terhadap diri sendiri. Kita hanya melihat kekurangan, mengabaikan kelebihan, lalu menyalahkan diri sendiri atas setiap kesalahan. Pola pikir kedua adalah pandangan negatif terhadap pengalaman hidup. Hal-hal baik dianggap sebagai kebetulan, sedangkan hal-hal buruk terasa terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah pandangan negatif terhadap masa depan. Muncul keyakinan kalau tidak ada harapan lagi, tidak ada yang berubah, dan semua usaha kita akan berakhir sia-sia. Kalau kamu pernah memiliki pikiran seperti ini, bukan berarti ada yang salah dalam diri kita. Ini adalah pola pikir yang sering muncul pada orang yang depresi. Dan kabar baiknya, pola tersebut bisa kita ubah. Bagaimana menghadapi pikiran negatif? Sejauh ini, kita sudah memahami kalau depresi dapat mengubah cara kita memandang diri sendiri dan juga lingkungan. Kita juga sudah mengenali berbagai pola pikir yang tanpa sadar memperburuk keadaan. Dan pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan ketika pikiran dan perasaan itu kembali datang? Hal pertama yang perlu kita pahami adalah belajar untuk menghadapi emosi, bukan menyangkalnya. Ketika mengalami depresi, kita biasanya terjebak dalam 2 pola yang sama-sama membuat keadaan kita semakin berat. Pola pertama adalah menghindari rasa sakit. Kita mulai mengurung diri, menjauh dari orang lain, berhenti melakukan aktivitas yang biasanya kita sukai, atau memilih tidur sepanjang hari agar tidak perlu menghadapi kenyataan. Pola kedua adalah tenggelam dalam rasa sakit. Kita terus memikirkan kejadian yang sama berulang-ulang, menyalahkan diri sendiri, atau mencemaskan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Semakin kita melawan atau menghindari emosi, seringkali emosi itu justru bertahan lebih lama. Dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Untuk menghadapi ini, ada 2 pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, saat emosi datang. Dan yang kedua, latihan jangka panjang setiap hari. Cara yang bisa kita gunakan saat emosi datang adalah menggunakan metode TUAS. Bayangkan otak kita punya 2 bagian. Satu bagian yang tenang dan bisa berpikir jernih, yaitu korteks prefrontal. Dan satu bagian lain yang reaktif dan emosional, yaitu sistem limbik. Saat emosi terlalu kuat, sistem limbik akan membajak bagian yang tenang. Hasilnya, kita bereaksi secara impulsif dan seringkali menyesali responnya. Disinilah metode TUAS membantu. T untuk tunda. Jangan langsung bereaksi. Berikan diri kita jeda. U untuk undur. Mundur sejenak dari situasi yang memicu emosi negatif. A untuk amati.
Perhatikan apa yang sedang kita rasakan tanpa menghakiminya. S untuk sadari. Ingat kalau kita punya kendali atas respon yang akan kita pilih. Misalnya, saat menerima pesan yang membuat kita marah, jangan langsung membalas. Tunda dulu, mundur perlahan, tarik napas, dan amati apa yang kita rasakan. Setelah itu, kita mulai sadari respon apa yang ingin aku ambil dan apa konsekuensinya kalau aku mengambil pilihan itu. Tidak ada pilihan yang bebas konsekuensi. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Tapi di saat tenang, kita jauh lebih mampu memilih respon atau pilihan yang tidak akan kita sesali. Pendekatan selanjutnya adalah melatih pikiran dengan mindfulness. Kalau metode TUAS adalah cara kita bereaksi saat emosi datang. Selanjutnya, mindfulness adalah cara kita membangun kesadaran setiap hari agar emosi tidak mudah menguasai kita. Mindfulness bukan mengosongkan pikiran atau membuat kita selalu merasa tenang. Mindfulness adalah kemampuan untuk hadir di saat ini dan menjadi pengamat pikiran kita sendiri. Secara ilmiah, latihan mindfulness terbukti menenangkan sistem saraf, membantu otak memproses informasi dengan lebih sehat, dan mengurangi intensitas pikiran negatif yang berulang. Caranya sederhana, biarkan pikiran dan perasaan datang dan pergi. Amati saja, jangan dihakimi ataupun disangkal. Kita tidak perlu mempercayai setiap pikiran yang muncul, dan kita tidak perlu melawan setiap perasaan yang datang. Perasaan selalu berlalu pada waktunya, tetapi agar kita tidak dikendalikan oleh respon dan pikiran otomatis. Dari pembahasan buku Merawat Luka Batin karya Jamie Ardian, kita jadi memahami kalau depresi bukan kelemahan, bukan juga kurang bersyukur, dan bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ini adalah kondisi mental yang serius dan nyata. Kabar baiknya, depresi bisa kita tangani. Kalau suatu saat kamu merasa begitu putus asa sampai muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup, jangan hadapi perasaan itu sendirian. Perasaan tersebut memang bisa muncul sebagai bagian dari depresi, tetapi itu bukan berarti tidak ada harapan untuk kehidupan kita. Sebisa mungkin, ceritakan apa yang kamu rasakan ke seseorang yang kamu percayai. Dan segeralah cari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri kita. Dan kalau hari ini kamu hanya mampu mengambil satu langkah kecil, biarkan langkah itu kamu rayakan. Karena setiap proses pemulihan selalu dimulai dari satu langkah kecil. Terima kasih sudah mendengar video ringkasan buku Merawat Luka Batin karya Jamie Ardian. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.